kita habis coba mobilnya. Gimana? Seru banget, parah. Mobilnya enak banget sih. Jadi beli? Kok gue beli? Oh enggak ya. Oke, balik lagi sama gua dan Elvan. Jadi kita mau bikin nama interview begini ya. Namanya itu Car Guy Talk. Jadi kemarin itu kita udah lakuin sama Mas Diwan Revolution. Sekarang kita mau lakuin sama bosnya Front Auto Wrapping itu Elvan. Oke, nah tadi kita udah test drive mobilnya Elvan. Sekarang gua mau ngobrol-ngobrol sama Elvan. Jadi tips-tipsnya kira-kira ambilnya 36 bahan tuh kayak gimana sih gitu ya? Baru kebetulan sih, jadi gua ambil mobil ini itu karena pertimbangan pertama itu Budget ya. Jadi pertama itu pertimbangannya budget. Jadi mobil-mobil yang di atas budget gua nggak gua lihat. Oke. Itu kelemahan kalau kita nggak punya budget, bro. Oke. Emang E36. Kenapa E36? Karena menurut gua worth it kali ya, harganya sama mobilnya yang review-reviewnya bagus, oke gitu, PR-nya juga nggak terlalu repot. Atau repot ya? Kan? Dengan harganya yang lumayan ngantongin irit lah. Buat kantong masuk ya, Iya. buat kantong nggak mahasiswa lagi sini apa tuh entry level ya, E36 ya. Dapatnya sih nggak LE sih, tapi selama yang kemarin gua cari-cari tuh ada yang di bawah 40 juta, ada yang 30 jutaan, cuma nggak bayar pajak 10 tahun, 5 tahun, nggak ada BPKB. Waduh, ada BPKB? Iya, ada juga yang gitu. Jadi gue cari kondisi yang masih manusiawi lah. Manusiawi ya? Iya. Pajak, ya ini kan mobil telat nggak nyampe sebulan deh, masih oke lah, BPKB lengkap, Masih keurus ya? iya, harga juga masih oke. Jadi variatif banget sih harga, dari gue dapat dari 30-an sampai yang 90-an juga ada ya. Dari price range-nya itu 30 sampai 90. Nah, itu 320 gitu doang. Apa semua E36? Semua E36. Semua E36 yang 328, 320, 323. Nah, jadi Alfa ini milih 320. Karena yang satu gue pengen mesinnya inline 6 ya kan. Inline 6. Terus kalau ambil 323 itu kalau kata orang sih kan lebih rewel ya mesinnya ya. Lebih rewel. Katanya sih begitu. Terus juga budgetnya kalau 323 lebih tinggi. Lebih tinggi, benar. Nah, jadi gue cari ya 320 tapi kondisi mesinnya masih oke lah gitu. Oke, berarti performance-nya masih oke ya. Iya. Nah, nggak banyak kan. Gue sendiri pun surprise ya, gara-gara tadi gue test drive mobilnya itu, jujur menurut gue lebih enak 320 daripada 323. Jadi kayak driving feel-nya tuh lebih enteng, throttle response-nya juga lebih enak menurut gue ya. Karena 323 itu yang selama ini gue bawa itu pedalnya berat, walaupun gasnya padat, tapi pedalnya berat banget gitu loh. Kalau ini, lu bawa daily nggak pegal sama sekali gitu loh. Gasnya enteng, pedalnya enteng, koplingnya juga enteng, dan torsinya pun naiknya cepat gitu loh. Jadi menurut gue enak sih, apalagi pas dari AP4 ya. Iya. Udah panas belum ya? Kayaknya belum ya. Yang 95 kan yang 50 tuh. Kayaknya belum panas ya. Udah panas, tapi enak juga sih. Coba di make sure deh, kayaknya belum sih kalau menurut gue ya. Oh gitu ya. Oke. Setahu gue itu kalau di Indonesia ya, nggak cuma Jakarta doang nih. E36 tuh kebanyakan kondisinya buluk ya. Jadi sebenarnya emang buat bahan. Jadi emang dari dulu tuh orang-orang kebanyakan mereka pakai asal bisa dipakai, tapi nggak mementingkan interior dan eksteriornya. Estetikanya hancur lah, ibaratnya gitu ya. Nah jadi sebenarnya kalau misalnya lu beli yang 30-40 juta, mungkin rapinnya harus banyak ya. Biasa sih begitu. Kalau gua waktu nyari itu sih antara dapat kondisi yang bagus banget dan itu harga yang tinggi, atau yang jelek banget tapi harganya rendah. Oke, jadi nggak ada yang tengah-tengah kayak Jarang sih, jarang harga bagus. kayak Delius yang PR nggak banyak tapi harganya masih standar-standar sih jarang ya. Jadi dapat mobil ini sih lumayan oke lah. Lumayan oke ya. Yang PR nggak banyak, harga juga ini one of a kind lah kalau gue bilang kalau ini ya. Oke, jadi Elvan ambilnya itu 320i tahun 95, warna Mauritius Blue, blue on grey ya. Blue on grey. Performance wise, kaki-kaki, mesin, AC juga masih dingin, jadi Lumayan. enak lah ya, nggak ada fault sih menurut gue sih, nggak ada fault Belum mobilnya. diapa-apain loh, mobilnya Belum diapa-apain, masih baru full ambil standar. kemarin. Belum diapa-apain. Jarang juga mobil yang E36 masih full standar. Biasa orang udah macam-macamnya udah dioprek-oprekin dan biasa kebanyakan hancur ya. Banyak juga E36 yang dipakai buat drift-drift segala macam dan rangkanya kena gitu. Ada yang nabrak, ada segala macam, dan ini gue liat oke sih. Jadi make sure aja kalau misalnya kalian mau ambil E36. Sekarang kalian ngetain ya E36 ya. Kayaknya sih lagi naik lagi ya. Lagi naik daun ya E36 ya. Jadi buat kalian yang mau ambil E36 harus hati-hati sih. Harus kalian cek rangka-rangkanya dulu.
bekas nabrak atau enggak, atau mungkin driving feel-nya tuh kalau bekas nabrak berasa lah. Biasa juga tips dari gue ya, biasa kalau mobil yang udah nggak bau BMW, kalian tau lah kalau misalkan mas mobil BMW dari yang tua pun sampai yang muda, itu BMW ciri khas banget baunya. Oh, baunya khas gitu ya? Iya, kayak ada bau ketek gitu loh. Buset dah. Iya, ketek Jerman. Nah, itu kalau misalnya udah nggak bau BMW, kalian harus pertanyakan tuh, mungkin juga ngejogrok lama mobilnya, atau mungkin bekas tabrakan, atau mungkin kena banjir. Nah, itu kalian harus cek dulu tuh. Kalau tadi gue punya masih bau BMW? Masih bau ketek. Iya, bau BMW. Gitu. Nah, kalau seperti yang gue bilang dari awal vlog kita mulai nih, bang, kan karena emang gue suka restorasi BMW tua ya. Sebenarnya itu emang gue nggak rencanain bangun BMW tua, tapi nggak tahu kenapa dapetnya BMW tua terus, karena mungkin price range-nya ya masuk, dan juga mobilnya fun to drive. Kayak tadi mobil Alphard tuh fun to drive banget. Nah, kalau saran dari gue buat kalian mau ngambil E36 itu harus dicek dulu mesin-mesin sama kelistrikannya. Nah, jadi ini buat Alphard juga yang baru sehari ambil E36. Oh, baru belajar nih dari Edward juga. Iya, perdana nih, kayaknya malah mobilnya gue yang pertama kali perawanin nih sebenarnya. Dia belum pernah bawa. Belum coba. Gue yang kebutin duluan. Makanya tadi Pak ogel-ogel aja baru tahu kayak gitu bisa geol-geol aja baru tahu nih dari Edward. Fun to drive banget mobilnya. Nah, yang paling penting itu adalah lu pas lu ambil mobilnya, lu harus perhatikan itu bagian mesin dulu. Nah, tadi kemarin tuh pertimbangannya itu diambil ini karena mesinnya sehat. Kemarin sebelumnya itu ada yang pakinya udah di-seal, ada yang olinya rembes-rembes, ada yang bunyi-bunyi tek. Gue bilang tuh, jadi harganya itu rendah banget. Ya 30-an lah kemarin ya, dan masih nego. 30 masih nego, berarti 20-an. Gila kan. Pala 2. Siapa yang gak tergiur? Tapi sekali lihat kondisinya, waduh, baru 3 menit kita langsung cabut. Iya. Akhirnya lihat yang lain. Bukan PHP, nggak masalah. Maksudnya cancel itu nggak masalah. Yang penting kalian tuh dapat mobil yang kondisinya manusiawi ya. Oke, mungkin budget kalian nggak terlalu gede apa gimana, sesuai dengan budget nggak apa-apa. Yang penting mobil itu mesinnya sehat, karena mesinnya paling penting. Nah, mesin itu paling keluar duit paling banyak, Van. Dari semuanya paling banyak keluar duit mesin. Karena kalau misalkan mau bikin mesinnya prima, itu kira-kira butuhnya itu price range ya. Kalau sampai benar enak ya, itu minimal keluar itu 10 sampai 15. Buat mesin doang prima. Jadi untungnya itu Alvan ambil mobil yang oke, tapi price range-nya performance wise bagus, jadi good deal sih untuk E36 Alvan ya. Yang penting nyarinya nggak buru-buru sih. Kalau emang ada yang bagus dan harga cocok baru lihat, jangan yang maksain karena murah harus langsung ambil tuh jangan. Habis itu kelistrikan penting, yang penting urut kabel dulu, jangan ada konslet, karena kalau misalnya konslet bisa langsung meledak mobilnya. Nggak lucu tuh, meledak mobilnya. Terus kaki-kaki, AC, baru kalian main eksterior dan interior. Gitu. Nah, kebanyakan buluk, makanya gue nyaranin untuk repaint full body, interior juga harus cuci bangun. Saran gue sih kayak begitu. Emang rada mahal, tapi kalau misalnya emang kalian mau bikin E36 yang perfect, mungkin ya kalian suka di asaf-asaf gitu, yang kenceng doang tapi buluk, itu personalnya sih gue nggak suka. Nggak tahu menurut lu sih, menurut lu gimana? Menurut gue tergantung objektif orang tuh punya E36 tuh buat apa? Buat ngebut atau buat daily atau buat keren-kerenan doang kan macam-macam. Kalau gue sih asal penampilan yang nggak jangan buluk-buluk amat lah. Yang penting mesin sehat. Terawat ya. Iya. Tapi mesin sehat, nggak ngerepotin kita walaupun mobil tua, tapi kan bisa dipakai. Bener. Jangan mogok, jangan sampai mogok gitu loh. Bisa pakai kemana-mana kan enak gitu kan, buat nongkrong juga enak. Nah, gua mungkin mulai cari-cari sih sebulanan lah ya. cepet. Lumayan lah, karena ya rajin-rajinnya lihat Facebook, OLX. Cari di mana aja, Facebook, OLX. Ya Facebook, OLX, Instagram. Dari teman-teman gitu. Teman-teman juga lah rekomen. Tapi yang cocok ya akhirnya ini ketemunya di Facebook ya masalah. Facebook ya. Oke. Jadi orangnya lumayan ngerawat mobilnya dari situ. Kelihatan dari mobilnya sih oke sih. Oke ya. Jadi conclusionnya guys, kalian kalau misalnya sebelum ambil E36 yang bahan, pastikan mobilnya itu dalam kondisi yang manusiawi ya. Jangan mikir bahwa murah banget karena kalian bakal habisnya banyak untuk bikin itu sehat ya. Gue pun sendiri jujur aja, gue ambil E36 yang kuning itu di pala 100-an. Jauh ya, jauh banget. Kenapa? Karena emang di mobil itu full restore, full repaint juga, udah intinya kondisi seger banget kayak baru. Terus LE juga 323 LE di stroke up ke 2800. Stereo M3, clusternya M3, OBC M3, speedometer M3, semua benar-benar totally rebuild dan rapih.
dan mobil sama sekali nggak ada PR. Nah jadi sebenarnya harga itu menyesuaikan dari kondisi. Jadi sebenarnya tuh kalian kalau misalnya lihat yang murah banget tapi kondisinya nggak bagus, gue nggak nyaranin ambil sih. Tapi kalau sebagai gue pemakai 36 dan dia juga pemakai 36, kita sih menyarankan bahwa ambilnya yang menurut kondisi, jangan menurut price range gitu loh. Jadi ntar kalian repot sendiri. Kalau misalkan emang ambil yang murah banget tapi rebuild-nya habisnya banyak, sama aja. Lu kayak beli mobil yang kondisinya bagus dan harganya lumayan mahal gitu. Yang pasti kalau nyari mobil tua sih sing penting sabar. Sing penting sabar. Iya. Jodoh-jodohan lah. Jodoh-jodohan ya. Harga masuk, ntar kondisi jelek ya. Harga bagus, mesinnya bagus juga pasti mahal ya kan. Jadi sabar-sabar aja nyari pelan-pelan. Oke, jadi gitu aja tips-tips dari First Auto Rep dan juga Bill ya, Alvan dan gua. Ada pesan-pesan nggak buat viewer? Apa ya? Kalau misalnya mereka mau bangun mobil atau mungkin gimana gitu? Kalau dari pengalaman gua ambil ini sih yang penting tentuin dulu budgetnya berapa ya kan. Cari pelan-pelan mobilnya mau mobil apa sesuai dengan budget, kondisinya kalau bisa jangan terlalu jelek, PR jangan terlalu banyak. Itu aja sih, jangan rapotin lah kalau bisa, karena waktu kalau habis buat mobil doang kan juga capek. Iya, gua udah ngerasain capek banget sih. Okay. Tapi walaupun emang buang duit dan buang waktu banyak di mobil, gua merasa puas ke mobil gua jadi gitu loh. Jadi beli yang bikin kalian puas aja deh. Iya. Oke, sebelum kita tutup, kita ada promo nih ya. Promo kita dari Jubobil sama First Auto Rep itu apa? Kalian bisa dapat diskon. Nah, jadi sebenarnya kita nanti mau ada giveaway, tapi kita tahan dulu ya. Itu buat nanti next. Cek gelombang dulu, cek ombak Dulu ya, cek ombak dulu ya. Jadi promo itu apa? Gampang banget, kalian bisa dapat diskon seharga 500.000 untuk full wrapping. Lumayan banget 900.000 ya. Lumayan lah. Nah, di First Auto Wrapping ini kalian bisa full wrapping mobil kalian dengan harga sekitar kalau untuk Oracle mulai dari 4 jutaan, kalau buat Akrab mulai dari 10 jutaan. Oke, dan itu kurang 500.000, itu lumayan banget buat kalian gitu loh. Nah, caranya gampang banget, kalian cukup follow Instagram, follow Instagramnya First Auto Wrapping, dan juga kalian subscribe di channel ini. Kalian cukup screenshot doang. Udah screenshot, kalian boleh kirim buktinya ke Alvan. Kalian bisa langsung klaim diskonnya untuk full body wrap harga 500.000. That's it for today. Semoga kalian ter-entertain, terinspirasi, dan kalian informasinya terpenuhi. Untuk tips-tipsnya semoga kalian bisa terbantu ya sama talk show kita pada hari ini. Make sure you guys drop a like. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa follow Instagramnya Jubobil, follow Instagramnya First Auto Wrapping untuk dapat diskonnya, dan juga jangan lupa kalian subscribe di channel ini. Bye bye, see you on the next vlog.